Pakai ritual adat, siasat cerdas TNI lumpuhkan sniper andalan KKB Papua, ditembak saat menembak. Melansir dari tribunpalu.com, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua makin brutal menebarkan teror. Tak hanya menyasar aparat TNI dan Polri, serangan teror mereka juga ditujukan ke warga sipil. Kabar terbaru dari tanah Papua, sniper anggota KKB berhasil dilumpuhkan aparat TNI. Ya, siasat cerdas TNI sukses lenyapkan sniper handal kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Belakangan diketahui, kesuksesan itu bermula dari ritual adat. Diketahui sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua tak henti-hentinya melancarkan aksinya. Pekan lalu, mereka menembak mati 2 warga sipil yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek. Tindakan tersebut merupakan balas dendam KKB atas tewasnya Ali Tekogoya, salah satu komandan operasional yang ditembak aparat keamanan. Ali Tekogoya ditembak saat hendak melakukan perlawanan kepada TNI yang memergoknya sedang memata-matai pos TNI. Pasca peristiwa tersebut kini beredar sebuah video di media sosial isinya tentang kehebatan sang sniper KKB. Sniper tersebut merupakan salah satu andalan KKB yang begitu dibanggakan di pedalaman Papua. Tembakannya tak pernah meleset, karena faktor itulah sniper itu selalu diterjunkan bila KKB berhadapan dengan TNI Polri. Rupanya kisah tentang sniper yang tak disebutkan identitasnya tersebut, memantik amarah TNI Polri. Dan, hanya dengan sebuah jebakan kecil, oknum sniper itu pun jatuh memeluk bumi. Tindakan melumpuhkan sniper itu berawal dari sebuah kabar bahwa di kawasan pedalaman Papua, digelar ritual bakar batu. Acara tersebut dihadiri banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak. Atas kabar itulah TNI Polri terjun ke lokasi. Targetnya adalah memantau keadaan agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi terbetik kabar kalau sang sniper juga hadir pada momen tersebut. Bak Gayung bersambut. Itulah yang terjadi pada saat itu. Ketika ritual bakar batu sedang berlangsung, tiba-tiba KKB mengibarkan bendera bintang kejora di lokasi acara. Fakta tersebut memberikan kemudahan kepada TNI untuk mengambil tindakan sebagaimana yang direncanakan. Awalnya, aparat pengawal kedaulatan NKRI itu memantau aktivitas ritual tersebut dari kejauhan. Awalnya yang diincar adalah oknum sniper yang selama ini menewaskan banyak warga sipil termasuk prajurit TNI Polri. Setelah lama melakukan pengintaian, sosok yang dicari tak juga ditemukan. Atas kondisi itulah TNI Polri lantas mulai memasang jebakan. Ketika memastikan bahwa situasi benar-benar dalam pantauan, prajurit pun menembak jatuh bendera bintang kejora yang berkibar di lokasi acara. Hanya dengan sekali melepas tembakan, tiang bendera bintang kejora pun patah. Rupanya yang menembak tiang bendera itu bukan prajurit biasa, sebab bidikannya tak meleset. Ketika tiang bendera itu patah, suasana pun berubah total. KKB lari lintang pukang menyelamatkan diri. Mereka lari masuk hutan karena takut TNI Polri akan segera datang menyerang. Namun dugaan tersebut tidak terbukti. Pasalnya yang diincar adalah penembak jitu KKB Papua. Pasca insiden tiang bendera itu, KKB Papua tak langsung merespon. Alhasil, suasana di lokasi kejadian hening seolah tanpa aktivitas. Pada saat itulah prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper KKB agar keluar dari persembunyian dan segera menunjukkan kebolehannya. Caranya adalah TNI meletakkan sebuah helm berwarna hitam di atas barisan bebatuan di dalam hutan. Maksudnya adalah ketika helm itu ditembak oleh sang sniper, maka pada saat bersamaan TNI akan menghantam balik sniper tersebut. Artinya, bila sang sniper KKB terpancing oleh helm hitam kemudian menembaknya, maka percikan api dari senjata sniper itulah dimanfaatkan TNI untuk menembak balik sniper tersebut. Rupanya, jebakan TNI itu berhasil. Pasalnya, setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama, TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu, KKB Papua tak lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu, tak jauh dari lokasi kejadian. Warga Papua saat berkumpul untuk ritual bakar batu. Di tengah mereka ternyata ada KKB. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personelnya mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar.
Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Dari video yang viral di media sosial itu terlihat jelas betapa TNI Polri bertarung nyawa untuk Indonesia. Dari video yang viral itu tak diketahui di mana insiden itu terjadi. Tak diketahui pula kapan kejadian menegangkan itu berlangsung. Namun sekilas terlihat betapa aparat TNI berjibaku mengawal Papua agar masyarakat hidup tenang dan bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Aparat TNI Polri itu keluar masuk hutan menyisir berbagai tempat untuk memastikan bahwa tak ada pergerakan KKB yang ujung-ujung menyusahkan masyarakat. Sniper masuk jebakan KKB. Tiada jalan mundur, para prajurit handal lakukan hal mengejutkan. 1 pekan setelah KKB menyatakan akan menyerang pekerja pembangunan instalasi telekomunikasi di Papua, kami memperoleh informasi adanya 1 pos KKB di perbukitan yang semula direncanakan sebagai lokasi pembangunan tower jaringan. Informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat yang merasa resah dan takut pergi ke kebun mereka. Setelah melakukan pemantauan, informasi tersebut ternyata benar. Dari posisi pos KKB yang terlihat sangat terbuka, saya merasa khawatir ada strategi jebakan. Mereka sengaja menunjukkan keberadaan mereka di tempat terbuka agar kami menyergap mereka dari sisi kiri dan kanan, sedang untuk menyergap dari depan kami akan menjadi santapan peluru mereka. Mereka akan leluasa menembak kami dari posisi mereka. Pukul 3 subuh keesokan harinya saya bersama 2 orang prajurit lainnya bergerak mendekati lokasi. Agar tidak terpantau sebelum matahari terbit, saya harus sudah berada pada posisi jangkauan tembak senapan saya. Pukul 3.40 saya mulai merayap mendekati sebuah batu seukuran tubuh orang dewasa yang kemarin sudah saya ingat posisinya. Jaraknya sekitar 150 meter dari bendera KKB yang tertancap di atas.